Halo, selamat pagi teman-teman RA, mahasiswa kajian seni rupa dan desain di kelas saya. Ya cuma satu kelas. Pada pertemuan ini sayangnya tidak ada record dari dosen karena diskusi kita sepertinya sudah apa namanya sudah kemarin diputuskan untuk biar kalian membaca. Tapi saya sebagai dosen mata kuliah ini bertanggung jawab untuk memberikan sedikit banyak penjelasan terkait dengan semiotika itu sendiri. Merupakan materi terakhir sebelum UTS, jadi nanti di UTS kalian akan mengerjakan soal. Yang mana soal itu akan saya buat di Google Drive yang kalian akan isi sesuai dengan jam. Kemudian kalian mengerjakannya sesuai dengan jam. Nanti saya akan tunjukkan jadwal kalian. Kita mulai dengan share screen. Jadi kita mulai dulu ke jadwal ya, biar nggak bingung ya. Itu adalah saya bentar. Oke, lanjut. Jadi jadwal kalian itu ada di hari Senin, tanggal 26 April, di jam 12.30 sampai 14.30. Saya akan buka soalnya atau buka linknya itu di jam 12 di hari Senin. Jadi kalian bisa langsung ujian, kalian bisa langsung mengerjakan selama kurang lebih 2,5 jam berarti kalau saya start di jam 12. Semua koordinasi akan berbasis di grup. Kemudian yang lebih mengerjakan lebih dari jam 14.30 ini maka akan ditutup. Pengalaman dari tahun-tahun kemarin, kalian yang mengerjakan di atas jam 14.30 biasanya tidak bisa submit, apapun alasannya saya nggak mau tahu. Jadi pastikan di jam 2, karena saya buka jam 12, 30 menit sebelum ujian ini berlangsung, seharusnya dengan waktu yang sama, dalam waktu 2 jam, kalian sudah mengumpulkan di jam 14.00. Harusnya, tetapi karena jam di waktunya sebenarnya itulah 14.30, maka toleransinya adalah 30 menit. Dan harapan saya, kalian sudah mengerjakan. Soalnya kan bisa kalian langsung baca, jadi on the spot kalian bisa langsung ketikkan juga jawabannya di situ. Kalian juga bisa berbasis komputer. Semakin cepat kalian mengumpulkan akan semakin baik. Dan yang paling penting adalah jangan copy paste dari artikel maupun dari web, karena itu akan kelihatan dari pengumpulan tugas-tugas kalian terkait dengan mengetik dari beberapa minggu yang lalu. Itu untuk jadwalnya. Jadi jangan pastikan kalian bagus lah harusnya. Untuk minggu ini kalian hanya akan diberikan tulisan, tapi seperti yang sudah saya bilang, saya akan memberikan apa namanya? Saya akan memberikan sedikit pengantar untuk kajian semiotika. Kita hapus dulu annotation-nya. Oke, kok annotation-nya saya klik lagi. Clear my drawing. Oke, sip. Jadi semiotika kali ini adalah semiotika C.W. Morris, tetapi saya akan jelaskan asal-usul semiotika dulu supaya tidak bingung membaca semiotika itu seperti apa. Sebenarnya semiotika itu ilmu kayak memahami perempuan. Jadi apa ya? Perempuan memberi tanda ya kan. Makan apa? Terserah gitu. Nah, itu semiotika, membaca tanda. Terserahnya perempuan itu banyak makna. Jadi bisa dikaitkan dengan kondisi sosial masyarakatnya atau kondisi mood-nya di hari itu seperti apa. Itulah fungsi dari semiotika untuk membaca. Jadi kalau kalian punya pacar, bagi yang cowok juga, bagi yang cewek juga sih sebenarnya. Bagi yang cowok punya pacar cewek, itu kalau udah bilang terserah, coba dikaji dengan menggunakan semiotika dulu. Terserahnya itu ada wilayah apa dulu? Kalau terserahnya suruh makan apa, kemudian ditawari apa, nggak mau, ya itu bukan terserah namanya. Itu buat kita pusing kan gitu. Kalau lagi marah terserah, pusing lagi nanti. Nah, inilah fungsinya belajar semiotika untuk membaca tanda. Kenapa kenapa disebut semiotika? Mari kita ke wilayah yang di sini ada istilah-istilah strukturalisme, linguistik, itu merupakan bahasa-bahasa di semiotika. Saya akan coba untuk bedah satu persatu, tapi tidak akan panjang. Jadi saya akan mencoba untuk meringkasnya sepemahaman saya, yang mana semoga membantu kalian untuk memahami apa itu semiotika. Oke, jadi semiotika ini seperti ini ya, sama ya.
itu awalnya dari strukturalisme. Strukturalisme itu adalah aliran yang terstruktur berpikirnya, itu harus ada pola yang dibaca. Itu namanya strukturalisme. Jadi misal cewek ngambek gara-gara apa, kemudian dia pengen hadiah apa sebagai sebagai obat ngambeknya. Nah, itu polanya harusnya terjadi. Kalau berantemnya setiap ya intensitasnya katakanlah seminggu 2 kali lah gitu atau seminggu sekali lah, itu pasti tahu ada polanya. Gara-gara apa? Misalkan gara-gara si cowoknya ngechat sama cewek lain, kemudian si cewek lain eh, balik ngechat ke si cowoknya, kemudian pacarnya marah, kemudian minggu berikutnya terulang lagi kayak asrama putri gitu kan. Nah, itu polanya terlihat. Itulah strukturalisme. Jadi ada struktur di dalamnya yang bisa dibaca. Nah, kalau ini diaplikasikan ke wilayah pengkajian bahasa, karena dasar dari strukturalisme itu adalah bahasa, maka kita bisa lihat pola-pola yang terjadi pada pengkataan huruf, kemudian kalimat, struktur kalimatnya seperti apa. Misalnya dalam satu novelnya Buya Hamka atau novelnya Pram misalkan, itu ada struktur-struktur yang terulang gitu. Misalkan novelnya Pram itu memiliki struktur yang postkolonialis misalkan. Karena dia menunjukkan sisi-sisi lain dari kolonial yang ada yang kemudian menyadarkan orang-orang yang terjajah di Indonesia ini bagaimana sebenarnya kolonial itu berlaku. Itu misalkan. Ya kan? Dasarnya dari itu, gitu kan? Nah, semiotika dibangun dengan asumsi dasar itu adalah alasan dasar, alasan kenapa sih kita harus melakukan pacaran gitu. Itu kalau kita memberikan definisi alasan mendasarnya karena saya pengen kenal dia lebih dekat gitu. Saya nggak pengen main-main, saya pengen ngajakin dia nikah, gitu kan. Itu namanya asumsi dasar. Atau alasan yang mendasar kenapa saya melakukan itu. Nah, asumsi dasar semiotika itu bahwa kita tidak dapat mengetahui dunia dalam konsep tentang dunia itu sendiri kecuali melalui struktur bahasa, linguistiknya, dan konseptual dari budaya kita. Ini menurut John Fish tahun 2012. Nah, itulah kenapa rahimnya semiotika itu adalah dari bahasa. Dan lebih khususnya dia akan membahas tentang linguistik. Linguistik itu apa namanya? Pembelajaran atau pengetahuan atau ilmu tentang tanda, tentang struktur yang terjadi pada bahasa Jawa, linguistiknya seperti ini. Linguistik berarti misalkan saya, kulo, dalam, nah itu beda. Nah, struktur yang terjadi seperti apa? Saya digunakan untuk apa, kulo digunakan untuk apa, dalam digunakan untuk apa. Misalkan di bahasa Sunda, apa namanya, saya itu ya saya. Dia ada aing, kemudian ada apa ya? Sunda. Saya nggak terlalu memahami bahasa Sunda masalahnya. Ya, intinya itulah. Misalkan saya dengan aing gitu kan, itu beda strukturnya. Saya digunakan dalam bahasa Sunda, misalkan itu merupakan serapan dari bahasa Indonesia, itu beda dengan aing dalam bahasanya. Aing macan gitu kan. Itu kasar banget, sorry. Nah, contohnya seperti itu. Nah, dari konsep pembacaan terhadap tanda, kemudian semiotika itu ditarik polanya, cara kerjanya, yang tadinya tanda itu apa namanya, bahasa dengan bahasa dia, akhirnya orang-orang visual, orang-orang seni rupa dari ITB, kemudian dari IKJ itu seperti Pak Agus hari ini dari ITB itu membahasakan bahwa seni rupa dan desain itu merupakan bahasa rupa. Kalau dia merupakan bahasa, pasti ada struktur bahasanya. Bagaimana bentuk pesan-pesan yang ada di dalamnya, ada pesan tanda konotatif, denotatif, ini merupakan teori semiotikanya Roland Barthes. Nah, cara memandang karya rupa sebagai bahasa ini terbuka berkembangnya teori-teori semiotika untuk membedah, menganalisis, mengkaji karya-karya rupa. Kalau bahasanya Budiman itu disebut sebagai semiotika visual atau visual semiotics yang didefinisikan sebagai
bidang studi semiotika yang secara khusus menaruh pada penyelidikan terhadap jenis tanda makna yang disampaikan melalui alat indera penglihatan atau visual sense. Nah, sekurang-kurangnya C.W. Morris merumuskan 3 dimensi dalam analisis semiotika. Jadi, seperti yang kemarin saya membahas tentang Heidegger, kemudian ada Mayer Shapiro, kemudian juga ada siapa? Goldman. Oh, saya lupa. Teori formalismenya, saya lupa sih. Formalismenya siapa? Formalisme. Teori formal seni rupa. Sopo sih, saya lupa. Analisis formal. Bentar. Serius, saya lupa. Kajian formalnya siapa? Oh, ini udah ada soalnya cuy. Besok diupload di apa namanya? Di UTS. Teori formalnya Barthes bukan? Kok saya ngeblank? Sorry. Friedman, kritik seninya Friedman. Nah, tadi sampai apa? Oh iya, semiotika. Morris membahas ada 3, ada sintaktik, semantik, dan pragmatik. Gitu. Kalian bisa baca lebih jauh kombinasinya. Sintaktik itu struktur dan kombinasi tanda, tingkat semantik itu makna sebuah tanda, atau tingkat pragmatik, penerimaan atau efek tanda pada orang atau masyarakat penerima tanda. Jadi semiotika ini kalau dalam bahasa visual atau bahasa-bahasa di wilayah yang visual itu ada semiotika itu ada dasarnya adalah penanda dan tinanda. Apa yang disebut sebagai penanda dan tinanda? Penanda dan tinanda ini merupakan konsep makna dari penanda. Nah, ini bisa lihat di sini. Di Wikipedia boleh, Levi-Strauss boleh, signified, insignificant. Nah, penanda dan tinanda ini merupakan ilmu yang pelajari simbol dan penggunaannya, sama, semiotika. Kajiannya dari linguistik, pemikirnya adalah Ferdinand de Saussure, orangnya kayak gini. Apa sih yang dimaksud dengan penanda dan tinanda? Gitu. Penanda adalah lambang bunyi, sedangkan petanda atau tinanda adalah konsep dari makna dari penanda. Ini macam kayak apa namanya? Kita menyebutkan apa ya? Nah, ini handphone. Ini handphone. Maka handphone yang saya katakan itu merupakan lambang bunyinya. Konsep makna dari handphone ini, misalkan handphone ini digunakan untuk mengajar, digunakan untuk bla 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 segala macam. Nah, itu tinanda. Dasarnya ada itu. Jadi penanda dan tinanda, di mana saya menunjukkan sesuatu, maknanya tentang sesuatu. Makna tentang sesuatu itulah tinanda, penandanya adalah apa yang saya ucapkan. Itu penanda dan tinanda. Sama seperti meja. Meja hijau misalnya. Meja hijau itu ya meja warna hijau. Tetapi ketika dia masuk ke wilayah konsep makna, meja hijau itu berarti pengadilan. Berarti pemutus untuk suatu keadilan, gitu kan? Nah, itu penanda dan tinanda. Dasarnya dari itu. Nah, struktur kita ngomongin tingkat penelitiannya ya. Dalam penelitian desain itu ada tingkat sintaktik. Sintaktik ini merupakan struktur dan kombinasi tanda. Jadi strukturnya seperti apa, kombinasi tandanya seperti apa. Ada semantik, makna sebuah tanda, ini yang tinanda tadi, atau tingkat pragmatik. Nah, ini
lanjutan. Jadi dasar dari semiotik itu sebenarnya penanda dan tinanda dicetuskan oleh Ferdinand de Saussure, kemudian dikembangkan oleh pemikir-pemikir semiotik setelahnya. Sebenarnya gampang sih semiotik itu. Kita melihat apa, maknanya apa, udah gitu doang, kata de Saussure. Tapi ketika sudah masuk ke pengembang-pengembangnya, ke Morris, gitu kan, oh ada strukturnya loh untuk menandakan HP itu tadi. Strukturnya ada apa aja, gitu kan? Oh ada apa namanya pelindungnya, kemudian ada HP-nya sendiri, ada softwarenya. Itu struktur. Itu kan kombinasi tanda, ada kombinasi di dalamnya. Kemudian tingkat berikutnya adalah maknanya. Yang tadi kalau de Saussure segampang itu, kemudian sampai C.W. Morris itu dibuat maknanya yang dicari lebih mendalam lagi. Sampai ke tingkat pragmatik, yaitu penerimaan efek tanda pada orang atau masyarakat penerima tanda. Misalkan lampu bendera kuning itu kenapa harus kematian? Kenapa nggak bendera kuning itu kehati-hatian? Nah, efek tanda pada orang-orang di sekitarnya masyarakat itu yang dikembangkan. Jadi nggak cuma sekedar person to person. Kalau yang tadi si de Saussure itu mikirnya person to person, artinya orang melihat benda, orang melihat subjek melihat objek, gitu kan? Subjek melihat objek, maka objek ini ditandai oleh si subjek, kemudian diinterpretasi oleh si subjek juga. Sedangkan Morris memikirkan bagaimana tanda ini yang tadinya hanya dimaknai oleh satu orang, itu bisa ke masyarakat. Sehingga ada tanda-tanda yang digunakan untuk kebudayaan, untuk mengubah sosial masyarakat. Kenapa sih harus menggunakan skripsi? Kenapa nggak langsung lulus saja gitu kan? Biar bisa dapat kerja. Nah, contoh-contoh kayak gitu. Nah, sintaktik itu klasifikasinya berdasar C.W. Morris itu adalah penelitian tentang struktur tanda sifatnya. Kalau semantik penelitian tentang makna tanda, pragmatik efek tanda. Elemen-elemennya ada penanda, petanda. Semantik itu ada strukturalnya, kontekstual, denotasi, konotasi, ini teorinya Roland Barthes. Kemudian kalau pragmatik itu akan berurusan dengan diskurs, efek psikologinya. Jadi lebih luas lagi, kalau penanda dan petanda tadi, atau tinanda tadi, di mana hanya sekedar sintaktik, hanya sekedar person to person yang saya bilang tadi. Tapi kalau sudah masuk ke semantik, itu struktur kontekstualnya itu dibahas. Denotasi konotasinya dibahas, ideologi mitosnya juga dibahas. Gitu. Kalau sudah pragmatik, itu wilayahnya ke diskurs. Oke. Klasifikasi tersebut dapat diterapkan pada seni lukis, sebab seni lukis itu sendiri dipandang sebagai desain. Sebagaimana dikatakan oleh Victor Papanek dalam Sudarso 2006, Prof. Sudarso dari ISI Jogja, semua yang kita kerjakan hampir selamanya merupakan desain. Karena desain adalah dasar bagi semua kegiatan manusia. Victor Papanek ini merupakan salah satu filsuf seni yang berfokus pada desain. Jadi sosiologi desain tepatnya. Dia beranggapan bahwa semua orang itu desainer karena semua merencanakan. Oke, sampai di sini silakan baca sampai bawah. Ini merupakan perkembangannya, semantik itu apa, sintakmatik itu apa, sampai pada bagiannya dari Roland Barthes. Nah, dari sini kalian bisa mendapatkan banyak pemikiran tentang sebenarnya yang kita amati itu adalah hal-hal yang sederhana, yang mana itu ada dalam keseharian kita tentang melihat dunia. Bagaimana kita menandai terhadap sesuatu, bagaimana kita menandai menandai kemudian memaknai, kemudian apabila itu diberikan ke orang lain akan berefek apa? Kayak misalnya cincin lamaran untuk masuk ke jenjang yang lebih serius misalnya. Itu hanya sebuah cincin kalau menurut penandanya. Tapi tinandanya itu berbeda. Misalkan ini merupakan bagian dari wujud kasih sayang. Semantiknya itu kontekstual dari cincin itu akan berkaitan dengan acara yang akan diselenggarakan, terus kemudian hal-hal yang berkaitan di luar dari cincin tersebut, yang mana akan mengikat dari dua insan ini menuju hal yang lebih serius lagi.
Diskursnya, wacananya, efek psikologi, ekonomi sosial, gaya hidupnya itu akan berbeda-beda. Seperti, oh ternyata ring-ringan atau menggunakan cincin untuk apa namanya, lamaran itu tidak semua budaya loh. Ada yang lamaran itu datang hanya keluarga saja. Ada yang lamaran itu datang langsung nikah gitu kan. Ya bergantung budayanya seperti apa yang ada di wilayah tersebut. Kita tidak bisa menyamaratakan semua penanda dan tinanda ini sama di setiap wilayah. Karena itulah keunikannya semiotika. Kita membaca tanda itu akan selalu memilah atau selalu akan berada pada tempat budaya tertentu. Itu yang perlu difokuskan. Oke, sebagai tugas terakhir nanti untuk UTS, sebelum saya kasih kisi-kisinya adalah silakan untuk mengulas tentang penanda dan tinanda sampai titik semantik aja dulu. Nggak usah sampai ke pragmatik, karena pragmatik kan jauh. Kita bedakan dulu penanda tinanda dengan penelitian makna tanda. Itu aja dulu. Dari struktur tanda, silakan cari referensi sebanyak mungkin, tulis dalam blog 800 kata minimum. Oke? Jangan kopas, pastikan itu tulisan kalian. Kemudian saya akan ngobrolin tentang UTS-nya. UTS-nya, kisi-kisinya adalah kisi-kisinya adalah jelaskan pengertian aspek fisioplastis, ideoplastis, dan berikan masing-masing contohnya. Jadi kalian bisa ngobrolin tentang fisioplastis, ideoplastis, kemudian prosedur kritik Edmund Burke Feldman, kemudian yang berikutnya adalah mengapa pengetahuan sejarah seni rupa yang ada di Feldman itu harus dilakukan. Kemudian estetika menjarah itu seperti apa, dan yang terakhir adalah apa perbedaan antara teori perspektif, paradigma, dan analisis dalam kajian seni rupa dan desain. Kira-kira itu yang kisi-kisinya. Ya, apakah soal seperti itu? Bisa aja, semuanya seperti itu. Bisa juga enggak. Selamat belajar, semoga UTS-nya menyenangkan. Selamat pagi teman-teman RA.